Oke, silakan kelompoknya Kentang. Oke, malam semuanya. Saya Kentang dari kelompok 4 ya. Kelompok 4 ya. Malam. Kok salah? Coba ngomong sekali lagi, Ibu. Nah, Malam. malam, malam. Saya kira salah. Oke, Udah kami mulai dari nggak kelompok 4 fokus. akan apa tadi, Bapak? Ibu? Udah mulai nggak fokus. Ah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pertemuan 15 yang bertopik kok ya, akan bertopik perancangan basis data. Dalam perancangan basis data ini, tunggu, suara ibu membahasnya lupa memperkenalkan nama-nama kelompok saya gitu loh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan saya sendiri Hmm. yaitu sebagai Kentang Metadona Goblerson, Jackie, Aldi, Valentino, Vincent, Widanto, dan Michelle. Karena Musladi kena tendang kemarin. Sorry ya Musladi. Oke, lanjut. Dalam hari ini kami akan membahas perancangan basis data. Dan dalam basis data ini ada 3 hal yang akan kami bahas, yaitu rancangan fisikal, strategi perancangan basis data, dan rencana sentralisasi dan desentralisasi. Seperti yang Anda lihat, pencapaian yang pengen kami capai pada hari ini yaitu mahasiswa atau mahasiswi mampu memahami teori membuat perancangan basis data dan akan dibacakan oleh, kita lihat namanya Jackie. Jackie, silakan. Oke, rancangan fisikal. Fisikal. Dalam tahapan pengembangan sistem SDLC, perancangan fisik berada dalam ruang lingkup ketergantungan terhadap DBMS. Mungkin saya jelaskan dulu, SDLC itu adalah singkatan dari System Development Life Cycle, yang dimana dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak adalah proses pembuatan dan perubahan sistem serta model dan metodologi yang mengembangkan sistem-sistem tersebut. Sedangkan DBMS sendiri adalah Database Management System, yang artinya adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Jadi apa sih hubungannya? Nah, kalau dari gambar yang di bawah ini, ketika kita merancang sebuah database itu ada tahap seperti di gambar. Misalkan organisasi atau perusahaan mengumpulkan pengumpulan dan analisis kebutuhan, kemudian perancangan konseptual, perancangan logis, dan perancangan fisik. Nah, dari tahap-tahap ini bisa dilihat ada beberapa tahap yang tidak ketergantungan dengan DBMS dan ada yang ketergantungan DBMS, contohnya pada tahap perancangan logis dan perancangan fisik. Selanjutnya akan dilanjut oleh Aldi dan Valen. Baiklah. Desain fisikal merupakan mana slide aku tadi ya? Desain fisikal atau perancangan fisik merupakan proses penentuan apakah suatu organisasi penyimpanan data dan karakteristik akses data dari database sudah dipastikan integritas atau kualitasnya, keamanannya, dan kinerjanya. Database sendiri adalah kumpulan data yang sudah terorganisir atau tersusun sesuai urutannya. Ini adalah tahap terakhir dari proses desain database atau perancangan fisik database. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aldi Setiawan. Ya, saya akan membaca tentang karakteristik penyimpanan atau storage. Yaitu adalah fungsi dari jenis perangkat yang didukung oleh hardware, jenis metode akses data yang didukung oleh sistem, dan DBMS. DBMS itu tersebut ada pemilihannya, terdapat 3 faktor pemilihan DBMS. Yang pertama ada faktor teknis, yang kedua ada faktor ekonomi, yang ketiga ada faktor organisasi. Desain fiskal dapat menjadi tugas teknis yang mempengaruhi aksesibilitas data dalam storage dan kinerja dari sistem. Desain tersebut mencakup 2. Yang pertama ada proses pemilihan struktur penyimpanan dan jalur akses pada file-file basis data untuk mencapai penampilan yang terbaik pada bermacam aplikasi. Yang kedua, dirancang spesifikasi untuk basis data yang disimpan
yang berhubungan dengan struktur-struktur penyimpanan fisik, pendapatan record, dan jalur akses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vincent. Baiklah, saya akan menjelaskan strategi perancangan database. Next. Di strategi tersebut terdapat dua pendekatan untuk perancangannya ya, yaitu dari database-nya secara langsung. Yang pertama adalah top down. Top down ini merupakan desain yang dimulai dengan mengidentifikasikan dataset dan kemudian menentukan elemen-elemen di data tersebut untuk setiap set. Proses ini melibatkan identifikasi jenis entity yang berbeda dan penentuan atribut entity. Yang kedua yaitu bottom up. Bottom up itu adalah desain juga. Dia dimulai dengan mengidentifikasikan data elemen atau item dan kemudian mengelompokkannya ke dalam dataset. Dengan kata lain, tentukan atribut tersebut terlebih dahulu atributnya ditentukan, kemudian barulah mengelompokkan mereka ke dalam entity. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jeki Sanjaya. Oke, baiklah. Tes. Masuk, sabar ya. Oke. Sepertinya sedang nge-lag. What? Kentang Kok? dong. Ya, letosnya kentang macam mana lah. Orangnya kentang. Oke. Sebentar ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran pendekatan yang telah dijelaskan oleh Vincent tadi. Yang di sebelah kiri bisa kita lihat ada top down, yang dimana itu adalah pendekatan yang dimulai dari tingkat yang paling atas, yaitu mengidentifikasi entity atau entitas yang digunakan dan relasi antar entitas yang dibutuhkan oleh organisasi. Kemudian yang di sebelah kanan kita bisa lihat itu adalah ada bottom up, yang berarti itu pendekatan yang dimulai dari tingkat yang paling bawah, yaitu atribut, dengan menganalisis hasil keterhubungan antar atribut sehingga membentuk sebuah entity atau entitas. Dan dan pendekatan ini baik digunakan untuk database yang sederhana dengan jumlah atribut yang sangat sedikit. Berikut akan menjelaskan rancangan sentralisasi yang akan dilanjutkan oleh Widianto. Oke, next. Kok terkadang saya ini tidak bisa jalan. Ini membuat saya merasa seperti kentang. Udah. Oke, di sini saya akan membahas tentang rancangan sentralisasi. Sentralisasi atau terpusat itu adalah penetapan data secara terpusat yang bersifat tertutup untuk umum, yang artinya hanya di dalam suatu perusahaan tersebut atau dalam suatu jangkauan lingkungan tersebut yang hanya tersedia pada lingkungan tersebut. Dan dari arti sentral kita sudah tahu yang artinya terpusat. Dan di bawah ini ada contoh gambarnya. Itu contoh gambar implementasi rancangan sentralisasi pada suatu database. Yang kita anggap mainframe itu adalah suatu servernya dan terminal itu PC-nya. Jadi mereka saling terhubung, terkepusat, dan saling bertukar data kembali. Yang dalam jangkauannya ini hanya jangkauan perusahaan tersebut atau dalam jangkauan lingkungan tersebut. Jadi orang lain tidak bisa mengakses atau orang luar tidak bisa mengaksesnya. Untuk implementasi contoh lainnya bisa terdapat pada contoh rancangan topologi jaringan, misalkan RIG, misalkan STAR. Rancangan STAR juga terpusatnya hanya di tengah dan sisanya hanya diiringi oleh terminal atau PC tersebut. Gitu. Untuk selanjutnya, rancangan desentralisasi akan dibahas oleh Michelle. Baiklah, saya akan menjelaskan. Next dulu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang desentralisasi. Beda dengan yang tadi, sentralisasi, bisa dilihat ini sudah cukup terlihat ribet. Yang tadi kan rapi. Nah, kalau yang desentralisasi ini dia terdistribusi, jadi agak acak gitu. Beda dengan yang tadi yang cukup rapi lah kan cuma dari satu ke satu. Kalau ini bisa dilihat
dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini gitu. Dan bedanya bedanya yang pertama itu, dan yang kedua dia tidak begitu terpusat ke ini database server pusatnya, dan setiap cabang itu punya otoritas sendiri. Jadi mari kita misalkan ini adalah satu perusahaan, bukan deh, lebih mirip ke kelompok, misalnya kerja kelompok. Nah, setiap orang kalau di kelompok kan bisa aja menentukan, kita lakukan ini aja gitu-gitu tanpa persetujuan yang sangat pasti gitu lah kan. Jadi begitulah. Jadi setiap cabang itu bebas untuk ada otoritas untuk menentukan sesuatu. Jadi itu juga membantu ke eksekutifnya biar dia nggak bingung, nggak pusing gitu biar nggak pusing tentuin ini itu. Jadi biarkan aja. Cuman ya karena ini juga kekompakannya kurang. Karena misalnya mari kita bilang si A dan B memilih untuk melakukan hal pertama, tapi ternyata si C dan D lebih memilih untuk melakukan hal kedua. Jadi kurang ada komunikasinya dan kurang kompak kalau begitu. Dan itu dari saya akan lempar balik ke Metadona. Halo, kembali bersama saya, Metadona. Apakah kalian rindu dengan kentangan satu ini? Next, uy. Kok emosi? Tidak mau jalan. Remote Kenapa? aksesnya misal tadi. Kentang. Sudah kan? Udah aku kembali. Oke. Apakah ada yang ditanyakan? Any question all? Saya? Itu Bapak siapa ya? Ini penemu Zoom, aplikasi yang kita gunakan sampai hari ini untuk pembelajaran kita bersama Ibu Andika yang tercinta. Oke. Udah Pak, saya udah nanya. Oke, satu pertanyaan lewat. Ada lagi? Dua lagi? Silakan pertanyaan pertama. Kedua. Pertama. Dua Pak. Apa pertanyaan pertama? Kok Ibu Andika jadi Pak Andika lagi? Iya. Tadi asisten saya udah pergi. Oke. Saya panggil lagi. I see. Jangan. Boleh panggilkan Ibu Andika. Diam, Musnadi, diam. Ya, silakan pertanyaan pertama apa? Masa Any penemu question? Zoom? Ya, yang pertama 10. Ayo, random loh. 9. Jangan salahkan kami. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Wah, nggak 2. stopan. 1. Stop. Siapa ini? Musladi use the question remote control. Kamu melawak kamu. Kalau udah makin malam gini ya harus banyak bercanda. Makin liar. Saya sama Musladi itu sebenarnya orangnya diam. Kami banyak masalah, tapi demi kalian kami melawak. Diam. Fantasinya udah Kebun kok bisa. Musladi, kamu mending stop request dari remote control sebelum saya suruh Ibu Andika kick kamu. Kok Bowen bisa? What? Makanya. 10. 8. Stop. 7. 6. Saya screen lagi. 3. Metadona, daisuki des. 1. Stop. Oke. Saya mau bertanya ke siapa ya? Siapa yang belum kena ya? Oke. Saya mau bertanya gampang aja ke Gunawan. Ayo lu. Gunawan. Ya, Pak. Ya, Gunawan. Ya, Pak. Kok Bapak sih? Bapak Ibu. Gak sopan deh. Ibu loh.
Gimana sih Miss, sopan Wan. santun kamu, Gunawan? Kamu jangan panggil Panggilkan asisten Bu. Bapak. Kamu panggilnya Miss. Ya. Kanjeng. Didiamin melunjak. Parah, Pak. Saya nggak ikutan ya, Pak. Metodenya mentang-mentang nggak bisa dipilih ya. Gunawan, silakan kamu jelaskan apa yang kamu dapat dan yang kamu ingat deh yang dijelaskan oleh Misal. Nah, Misal udah senyum-senyum itu. Saya boleh, Pak, Nggak boleh, Gunawan. menebus dosa saya tadi, Pak. Nggak Nggak. boleh. Pokoknya Musliadi Gunawan itu maunya pria. begini. Dia kan pria itu Gila, pergi. menyelesaikan urusannya Kan sendiri. peduli. Kan Gunawan, hitungan 20. 20. Desentralisasi ya? Apa? yang memabukkanku. Kenapa? Desentralisasi. Desentralisasi. Tralisasi. Trari. Pak, ada bisikan tadi, Pak. Bisikan dari Meta, Pak. Dia udah jawab benar Ya, tadi, itu Pak. judulnya. Saya mau bantu. Isinya Itu apa? judulnya. Ayo lu. Nggak Isinya. tahu. Isinya apa? Ayo. Ayo. Yang jujur ya. Nggak boleh search ya atau chat sama teman. Gak ada. 5, 4, 3, 2. 2. Oke. Silakan 5 menit kirim video nyanyi sama saya. Berarti udah 5 orang ya. Berarti 5 video, lumayan. Untuk saya tampilkan besok di YouTube kan. Pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua, saya tujukan ke Gunawan, jangan lupa besok ya. Minggu depan udah harus dia kirim ke saya. Ibu, suara Ibu tuh ada male-nya, ada female-nya. Jadi mau saya panggil apa? Ada suara cowok, ada suara ceweknya. Masa Atau iya? itu feedback dari Masa feedback dari iya? punya Musliadi. Masa iya? Hybrid. Halo? Ah, kalau ini gimana? Seksi sih. Beneran muncul. Hai, Cin. Nah, lihat, ada 2 suara itu. Gimana kabar Arisan? Ini masih 2 suara. Siapa feedback? Dari Bapak mantul suaranya. Ini mantul suaranya. Mantap Tes. betul. Yakin mantul ini? Halo? Enggak, Tes. tadi ada percakapan. Nah, Mantulnya dikit, Pak, dari suara Bapak. ini masih mantul nggak? Sekarang sudah tidak. Ini masih suara perempuan atau laki-laki? Perempuan. Dua-duanya lah ya. Ibu kan cantik. Oke. Selera Musliadi itu. Oke, Gunawan jangan lupa minggu depan udah dikirim ke saya ya. Gunawan. Ya, Pak. Ya, Bu. Oke. Bu. Miss. Miss, bukan ibu. Miss. Tidak sopan. Nggak Gas sopan. anjing. Ih, nggak sopan. Meta, Nah, tidak yang sopan. kedua, yang Aduh, Pak, kedua keceplosan, Pak. mau pilih. Meta tidak sopan, Pak. Keceplosan, Pak. Meta tidak sopan. Aduh. Saya mohon ampun, Pak. Dengan segala hormat saya bilang apa minta tadi, Nyanyi Pak? 5 menit lah, Pak. Nanti saya Saya putar lagi. mengatakan nama hewan yang sering dipelihara. Kena record lah. Aduh, Coba kacau. bayangkan. Nah, hewan Ada itu bukti loh. nggak ada. Siapa yang Aku belum gitu, pernah saya tunjuk dari awal pertemuan? Meta, Tidak pernah. mana ada? Tahu, Meta Ada. nggak bisa dia. Iya, saya Afirin, nggak bisa. Kelompok saya. sehat Afirin. Ah. Saya kan nanya Ya, cuma Dok. sehat aja. Udah, Saya tunjuk sebenarnya bukan Meta. Sebenarnya bukan saya tunjuk itu bukan Afirin. Saya nunjuknya Pendi karena Pendi kan belum. Randy, sayang.
Pendi. Aduh, Pak. Era. Sebutkan tiga istilah yang dijelaskan oleh kelompok misal. 3 istilah aja. 3 istilah maksudnya apa? Contradiction. Tadi tentang topologi. Bukan. Tentang topologi. Terpusat. Terus distribusi. Terdistribusi. Nah, terus? Jadi distribusi. Data. Sabar. Ini siapa yang jawab? Metode apa? Pendi atau Afirin? Saya bingung ini. Asli saya bingung Apa ini. manggil siapa, Pak? Pendi loh. Saya kan, Mbak? Afirin, kamu kenapa? Terlalu takut. Siapa yang nyakitin hatimu? Afirin ini orang nggak nunjuk dia kan. Aduh, Itulah, satu Pak, lagi disebut Pendi, dengan satu lagi kerajinan. Pendi. Pendi ya. Pendi. Dia Satu jawab lagi. loh. Jadi top up. Top up. Top Mobile Legend. Sentralisasi. Hah? Hah? Sentralisasi. Ah. Distribusi. Bottom up. Bottom up, oke deh. Tadi ada kok bottom up ya. Oke, yang ketiga saya akan tunjuk namanya Bowen. Bowen. Bowen sayang. Coba. Bowen sehat. Sehat. Sini aku suapin makanannya. Bowen Sehat, Pak. sehat ya. Yang saya tanya bukan Bowen, saya cuma nyapa Bowen. Yang saya tanya Winston. Winston Iya. Ah, ini suara mas-mas sama suara mbak-mbak ini. Iya, ada apa Ibu Andika? Miss, Miss. kamu nggak sopan. Nggak sopan. Andika? Winston, Iya. kalau ada malam ada siang kan? Ha-ha. Kalau ada aku ada kamu. Klasik sekali Jokes Jogja. Mantap. Metadona nggak sopan. Kok saya? Nggak sopan. Agak sedikit mengerikan, Pak. Ibu. Miss. Hei. Kamu tidak sopan. Winston, saya mau tanya sama kamu Winston, apa yang dijelaskan oleh metadona tadi? Saya tidak begitu mendengar sangat jelas, Pak, karena jaringan Jadi saya kamu putus di sini. dapat hukuman aja ya. Iya, saya terima saja. Berarti ada 6 orang yang akan kirim saya video nyanyi durasi 5 menit minimal. Oke? Kalau enggak, apaan tuh? Apaan tuh? Oke, silakan. Saya tutup aja. Sebelumnya saya akan absen. Saya absen dulu ya. Boleh. Saya ikut, Pak. Ikut kemana? Kamu nggak sopan manggil bapak. Miss. Saya lagi di dalam sumur, Pak. Miss. Agus Metadona Ferianto. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Saya kalau suara Agus perempuan hadir. kalau megang mic ini agak ngeri ya. Agus hadir, Metadona Pak. Metadona Ferianto. Metadona hadir, Pak. Ferianto hadir, Pak. Kok panggil bapak? Nggak sopan. Miss. Kentang hadir, Udah Miss. Ferianto hadir, Bu. Udah cantik-cantik gitu suara. Ibu Angela nampaknya. Oh, Angela. Bowen, Vincent, Godson. Hai. Hadir, Bu. Hadir, Bu.
Jackson. 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 Sayang. Skip. Ya datang. Skip. Widianto. Widianto, Vincent, Jaki Sanjaya. Widi hadir. Jaki hadir, Miss. Miss, tidak sopan bapak-bapak nih. Miss Vincent, Miss Angela. Vincent is coming, Miss. Okay, right. Edi, Jeki, Handa. Udah hadir, Miss. Kok jelek ya? Jeki, Edi. Jeki hadir, Miss. Hadir. Edi Setiawan. Hadir, oke lanjut. Tifrega, Musliadi, Valentinoli. Musliadi sudah tidak usah ditanyakan deh. Kalian hadir, Miss. Kelawak Saya ya. selalu ada. Dengarnya agak gimana gitu. Nedrik, Afirin, Gunawan. Hendri hadir. Firin hadir. Gunawan hadir. Vincent, Jesse, Nicholas. Jesse hadir. Vincent Surinton hadir. Nicholas hadir. Winston, Andrea, Syukur. Andrea hadir, Pak. Miss. Winston hadir. hadir. Tidak sopan. Petrus, Aldi Setiawan, misal. Bisa hadir, Pak. Terus hadir, Miss. Hadir, Sis. Kok sis? Miss, woy. Ini bukan suara banci, bukan suara bencong, ini suara perempuan tulen. Aduh. Woi. Wiranata, Juan, Anthony Lim. Antoni hadir. Juan hadir. Andy hadir. Jackson, Widya, Pendi. Andy hadir, Pak. Jackson. Jackson. Woi. Aslapan Daci. Skip. Oke, berarti banyak yang nggak hadir ya. Jackson, Andi Setiawan, sama Jackson, Aslapan Daci. Siap ya? Oke. Oke, kalau sudah. Oke, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Kenapa saya berbeda? Halo, ada yang mau ditanyakan? Woi, ada yang mau ditanyakan gak? Santai lah. Lah kok ngamuk? Diam YouTuber aja. Kayaknya tidak ada yang mau bertanya nih Pak mereka Pak. Bapak aja yang nanya kayaknya. Oke, kalau emang nggak ada yang mau tanya, saya tutup aja lah ya karena udah malam ya, 21.46 juga ini. Oke. Kalau memang nggak ada yang mau ditanyakan, terima kasih udah join malam hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan, jaga kesehatan, jaga kesehatan. Jangan lupa bahagia, jangan lupa senyum. Dan kalau saya ada salah-salah kata tadi ngomongnya, ada yang menyinggung, mohon maaf. Dan itu sebenarnya untuk bercanda supaya kita tidak bosan dalam menghadapi kuliah di masa pandemi. Oke? Ya Pak, berarti supaya ada konten. hukumannya bercanda ya Pak? Apa? Kenapa? Hukumannya bercanda. Hukumannya bercanda, Pak. Oh Ya, iya, hukumannya bercanda. Dikali 2 mau?
Oh, skip. Jangan di skip, jangan di skip. Calon menantu melewat. Hukuman, bercanda. Jangan di skip, jangan di skip. Kentang mau lewat. Titip anak kentang. Kok pas sekali suaranya. Kamu Musliadi, sebelum saya tutup ya. Kamu tuh tiap minggu sama saya bikin Handa senyum loh kalau kamu ngomong. Ya, jadi jangan calon mantu. Jangan menyerah ya Musliadi. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, terima kasih untuk malam hari ini. Jangan lupa juga dilihat konten saya di YouTube. Itu konten untuk kalau kurang paham tadi kelompok-kelompoknya silakan. Dan pertanyaan-pertanyaan yang kalian kirim itu akan saya jadikan kemungkinan ada soal-soal yang akan saya jadikan soal UAS, dan jawaban yang kalian kirimkan adalah jawaban yang saya jadikan untuk jawaban UAS. Jadi bersyukurlah bagi kalian yang mendengarkan jawaban dan menjawab pertanyaan. Oke? Kalau nggak ada, sampai jumpa. See you. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Makasih, Makasih, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Bye-bye, Bapak. Bye-bye. Silakan. Bye-bye, Miss. Suara laki-laki nih. Kurang ajar. Sama perempuan. Titip calon mantu. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Kok suara kamu suara gitu, Metadona? Pip calon Serak. mantu. Bukan Belum suara minum. serak. Suara orang yang lagi horny saya lihat.